Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ulumul Quran akan mempresentasikan mengenai ayat-ayat tentang manajer. Lebih tepatnya ayat-ayat mengenai pemimpin atau kepemimpinan. Di mana tugas membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Neng Gustini MPD MAG. Kami dari kelompok 10 terdirikan dari 3 orang. Insya Allah akan memaparkan 3 materi besar atau 3 subjudul pada materi kali ini, yaitu perkenalkan Muammar Kusumah, yaitu saya pribadi sekaligus pemateri yang ketiga dan yang terakhir. Kemudian ada saudari saya Nur Ramadhania Arigawati sebagai pemateri yang kedua, dan ada saudara saya Randy Muhammad Fahroji sebagai pemateri yang pertama. Dengan begitu, marilah kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Muhammad Fahroji. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya mengenai pentingnya kepemimpinan. Pemimpin ini sangat penting karena sebagai pengemban amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pemimpin di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam kitab tafsir Jalalain, kata khalifah atau pemimpin ini berarti orang yang mewakili Allah dalam melaksanakan hukum dan peraturan. Materi selanjutnya mengenai perintah taat kepada pemimpin. Taat kepada seorang pemimpin sangat diperlukan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Dalam kitab tafsir Jalalain, ayat ini disebutkan bahwa ayat ini turun tatkala terjadi sengketa antara orang Yahudi dan orang munafik. Orang munafik ini menunjuk seseorang yaitu Ka'ab bin Ashraf sebagai hakimnya, sedangkan orang Yahudi memilih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persengketaan pun dimenangkan oleh orang Yahudi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih belum menerima hasil, orang munafik ini pun menemui sahabat Umar bin Khattab lalu menceritakan semuanya yang telah terjadi. Lalu sahabat Umar pun bertanya kepada orang munafik ini, benarkah semua itu yang terjadi? Lalu orang munafik ini menjawab, "Ya, benar." Lalu tanpa pikir panjang, Umar bin Khattab pun langsung membunuhnya. Materi selanjutnya mengenai tugas dan kewajiban pemimpin. Salah satu tugas dan kewajiban utama dari seorang khalifah atau pemimpin yaitu menegakkan supremasi hukum secara hak, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhania Arigawati. Di sini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri seorang pemimpin yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Seorang pemimpin harus memahami bahwa tujuan utama dari seorang pemimpin atau yang sering disebut leader adalah mencapai tujuan. Ketika tujuan tidak tercapai, maka pemimpin atau leader tersebut harus bertanggung jawab. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Ciri yang kedua ada memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahum mulku alaina wa nahnu ahaqqa bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha hasafu alaikum wa zadahu bastat fil ilmi wasjiz wa walahu yu'timulakahu mayyasha wallahu wasi'un alim, yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ciri yang ketiga ada memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulina illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu masyasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim, yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kamunya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ciri yang keempat yaitu mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dayyifa walaula rahtuka larajamanaka wa ma anta alaina bi'aziz, yang artinya mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang
berwibawa di sisi kami. Ciri yang selanjutnya ada bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar yang lain simpati kepadanya. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berisi Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan galizal qalbi langfaddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr Faiza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ciri yang keenam ada bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Selain hal tersebut, seorang pemimpin juga harus berkomunikasi dengan baik terhadap bawahan atau pengikut kita dalam menyampaikan kata-kata yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain mudah memahami maksud yang kita sampaikan. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ciri yang terakhir yaitu mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seseorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan keliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41 yang berisi Allazina immakanahum fil aradi aqamus salata wa atawus zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah. Saya di sini berlaku selaku materi yang ketiga, seperti yang telah saya bicarakan tadi, bahwa saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip kepemimpinan Islam, kemudian nanti dilanjut kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam, kemudian nanti ada peran dan fungsi seorang pemimpin. Baik, berbicara kepemimpinan, mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail oleh rekan saya sebelumnya mengenai pengertian, tujuan, kemudian ada ciri-cirinya. Nah, di sini beranjak pada prinsip kepemimpinan Islam. Prinsip itu apa sih? Prinsip itu seperti apa? Prinsip kepemimpinan ini adalah salah satu yang harus dipegang, salah satu yang harus menjadikan dasar atau menjadikan prinsip bagi seorang pemimpin atau kepemimpinan dalam menjalankan proses memimpinnya. Nah, dari sini kita bertanya, apa saja prinsipnya? Nah, prinsip kepemimpinan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah prinsip yang paling mendasar.
Karena agama Islam itu mengajak untuk kesatuan dalam berakidah, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makanya seorang pemimpin atau dalam menjalankan kepemimpinan dalam Islam ini sangat diperlukanlah prinsip ini, sangat dipentingkanlah prinsip ini, yaitu prinsip tauhid. Sejalan dengan dalil Al-Quran dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Nah, dari situlah kita bisa mengambil dan bisa dijadikan prinsip bahwa dalam kepemimpinan Islam itu harus mengutamakan dan menjadikan dasar prinsip tauhid ini dalam proses memimpinnya. Kemudian apa ya prinsip yang kedua yang harus dimiliki dan harus diterapkan oleh seorang pemimpin Islam? Prinsip yang kedua adalah prinsip musyawarah atau musyawarah. Musyawarah berarti mengeluarkan atau mengajukan pendapat untuk menetapkan suatu keputusan bersama dalam berorganisasi, bermasyarakat. Nah, musyawarah ini adalah bersifat antara personal dengan anggota-anggotanya. Personal dari seorang pemimpin dengan anggota-anggotanya. Mengapa musyawarah ini penting? Karena musyawarah ini salah satu tujuan dalam berorganisasi atau dalam suatu lembaga. Sehingga setelah adanya ketauhidan yang kuat, maka musyawarah pun dijunjung dan harus dijadikan prinsip. Tidak boleh seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang otoriter, yang hanya oleh dirinya sendiri. Sehingga kepemimpinan dalam Islam mengangkat bahwa ada prinsip musyawarah. Sejalan dengan Quran surat Ali Imran ayat 59 yang artinya bermusyawarahlah kamu wahai Muhammad dengan mereka dalam segala urusan, dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, dari situ, dari ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan orang-orang sekitar. Dalam hal ini, bisa dikatakan ketika kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat, atau dalam lembaga, atau dalam organisasi, itulah kita harus bisa bermusyawarah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sudah ditetapkan, maka ada ketawakalan yang dimunculkan. Sehingga ayat ini bisa dijadikan sebagai ayat prinsip musyawarah dalam kepemimpinan Islam. Kemudian apa prinsip yang ketiga? Prinsip yang ketiga adalah prinsip yang sudah tidak asing bagi kita semua. Yang harus benar-benar diterapkan dan harus benar-benar dikuasai serta ditegakkan oleh seorang pemimpin, khususnya pemimpin Islam tentunya. Apa prinsipnya? Yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam sistem kepemimpinan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan, yang meliputi persamaan hak sesama di depan umum. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang diperpisahkan dengan satu sama lainnya. Semuanya sama, khususnya dalam hadapan hukum. Harus seimbang semuanya. Dalam manage anggota-anggotanya tidak ada yang diungguli atau diberikan kasih sayang lebih atau perhatian yang lebih terhadap anggotanya. Sehingga 3 prinsip itu adalah 3 prinsip yang tidak boleh dilepaskan. Sekali lagi saya ulangi, prinsip tauhid, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan. Nah, beranjak dari prinsip tersebut, kita berada dalam lingkungan pendidikan. Saya akan sedikit menyinggung mengenai kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Setelah ada prinsip kepemimpinan dalam Islam, maka ada prinsip atau kepemimpinan dalam pendidikan lembaga Islam. Nah, apa sih dalam proses pendidikan Islam, lembaga Islam, penyelenggaraan sekolah atau belajar mengajar itu dibutuhkan seorang pemimpin yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan bertanggung jawab untuk memimpin sekolah. Siapa pemimpin ini? Pemimpin ini adalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah ini harus seperti apa orangnya? Harus yang memegang 3 prinsip tersebut dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kemudian harus sesuai dengan apa yang diperintahkan, harus sesuai dengan apa yang diemban. Apa yang diemban seorang kepala sekolah? Kepala sekolah itu mengemban, bertanggung jawab atas semua lingkungan sekolah. Sehingga nanti memiliki peran dan fungsinya. Kepala sekolah ini harus menjadikan seorang tauladan, harus menjadi seorang
yang bisa dicontoh. Seperti halnya sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah. Dan yang banyak yang mengingat Allah. Allah sekali lagi tadi seperti yang tadi ya sama. Allah sudah memerintahkan atau sudah memberikan contoh dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalam sosok seorang nabi, seorang junjungan kita ini itu banyak suri tauladan yang perlu diterapkan, yang perlu ditegakkan. Khususnya oleh siapa? Semua umumnya, semua umat muslim. Tapi lebih khusus lagi, lebih mendetail lagi kepada seorang pemimpin, apalagi kepemimpinan dalam pendidikan. Sehingga ketika ada suri tauladan, belajar dan mengajar yang efektif dalam mengatur dan mengelola lingkungan sekolah tersebut akan berjalan dengan baik sehingga efektif dan efisien. Ketika ada kepala sekolah, maka kita berlanjut. Apakah ada peran dan fungsinya? Tentu ada, teman-teman. Peran dan fungsi seorang pemimpin, khususnya pemimpin Islam, saya membagi dan menyampaikan dalam slide, yaitu ada 2 peran dan 2 fungsi. Peran dan fungsi sebenarnya tidak jauh berbeda, namun hanya sedikit yang membedakan. Nah, pemimpin dalam peranan pemimpin dalam kepemimpinan itu ada 2. Yang pertama sebagai peranan informasional. Peranan ini berhubungan sebagai peran di sini ketika peranan informasional, maka ada 3 peran lagi yang dinaungi atau secara umumnya yaitu informasional, maka ada 3 lagi. Yang pertama ada figurehead atau lambang. Nah, seorang kepala sekolah, seorang pemimpin itu menjadi lambang. Dia baik, maka pimpinannya insya Allah baik. Dan dia buruk, insya Allah pimpinannya pun tidak sebaik yang dikiranya. Kemudian yang kedua, leadership. Nah, peranan ini peranan kepemimpinan. Ini tentunya karena kita berbicara tentang kepemimpinan. Kemudian nanti ada liaison, yang berarti penghubung. Nah, dalam konteks peranan informasional ini mencangkupi liaison, yaitu penghubung. Penghubung antara siapa? Penghubung antara yang atas dengan yang bawahnya, penghubung beliau dengan yang bawahnya, dan lain sebagainya. Itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menempatkan. Kemudian apa peranan selanjutnya? Yaitu peranan selanjutnya adalah peranan hubungan antar perseorangan. Nah, dalam hal ini kepala sekolah ini bertindak sebagai apa? Sebagai kalau dalam tubuh kita, yaitu sebagai pusat urat saraf atau center sekolah. Nah, sehingga ada 3 lagi yang dicangkupi oleh peranan hubungan ini. Apa saja? Yang pertama sebagai monitor, berperan sebagai monitor. Kepala sekolah itu selalu mengadakan pengamatan secara pribadi ataupun kelompok bersama rekan-rekannya untuk memonitor apa yang terjadi di bawahnya, apakah baik berjalan dengan efektif atau tidak. Itulah fungsi kepemimpinan dan peran kepemimpinan, yaitu sebagai monitor. Kemudian ada yang kedua, yaitu sebagai diseminator. Diseminator di sini adalah kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staf, dan orang tua murid atau siswa bahkan sekalipun. Mengapa bertanggung jawab membagikan informasi-informasi? Karena kepala sekolah itu adalah seseorang yang dipercayai sumber-sumbernya informasi sebagai pusat urat saraf kalau dalam tubuh kita. Tapi kalau dalam kepemimpinan atau pendidikan, khususnya lembaga pendidikan, yaitu sebagai senternya, never center sekolah. Gitu. Itu yang kedua. Selanjutnya ada sebagai spokesman, yaitu kepala sekolah menyebarluaskan informasi kepada lingkungan yang di luar sekolah yang dianggap perlu. Kepala sekolah pun perlu menyampaikan kepada rekan-rekannya yang ada di luar sekolah, yang ada di luar kependidikan. Nah, sehingga haruslah memiliki prinsip-prinsip yang tadi, peranan-peranan yang tadi, sehingga akan menimbulkan peranan yang dinaungi oleh 2 peranan yang tadi saya sebutkan, yaitu peranan sebagai informasional dan peranan hubungan antar perseorangan. Begitu. Kemudian selanjutnya
Ada fungsi kepemimpinan atau fungsi seorang pemimpin. Ada dua juga, secara garis besarnya nanti akan menaungi beberapa hal, beberapa poin pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pemimpin itu berfungsi sebagai pengambil keputusan. Ada 4 fungsi peran kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Yang pertama sebagai entrepreneur. Karena apa? Karena pemimpin ini berfungsi sebagai seseorang yang selalu berusaha memperbaiki, mengambil keputusan dalam memperbaiki segala hal usaha yang ada dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, orang yang memperhatikan gangguan. Apapun gangguan yang ada dari luar atau dari dalam kepemimpinannya atau dalam suatu lembaga, itu diambil keputusan. Itu baik, itu dilanjutkan, tapi kalau tidak itu di-cut dan dipotong sehingga tidak bisa berkembang dan tidak bisa terjadi lagi. Kemudian yang selanjutnya, orang yang menyediakan segala sumber. Sumber apa ini? Sumber informasi, inspirasi, nanti akan ada dalam fungsi selanjutnya, dan lain sebagainya. Segala sumber, macam sumber itu ada dalam kepala sekolah atau pemimpin secara umumnya, tapi khususnya kalau dalam lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, sebagai negosiator atau seorang yang pandai dalam bernegosiasi. Karena apa? Karena harus menjalin hubungan baik dengan rekan-rekannya, lingkungan selain di dalamnya saja. Karena kita berada atau pendidikan itu atau lembaga itu berada bukan hanya dalam satu lingkup itu saja, sehingga harus bisa bernegosiasi baik ataupun hal yang buruk gitu. Kemudian selanjutnya yang menjadi pembahasan terakhir yaitu fungsi pemimpin sebagai inspirator, sebagai orang-orang yang memberikan inspirasi baru, inovasi baru, sehingga nanti para anggotanya, para yang dipimpinnya, itu khususnya kalau guru-guru, murid, itu bisa muncul inovasi, ide-ide baru, sehingga nanti akan berjalan kepemimpinan, sebuah proses pemimpin yang efektif. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat dalam manajemen ini sangat banyak mengatur seorang pemimpin harus berlaku, bertindak seperti apa. Apalagi dalam Islam ini sangat menjunjung tinggi keagamaan, sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Namun tentunya kita juga harus bisa mengimbangi antara syariat Islam dengan hukum yang berlaku dalam negara ini. Sehingga kita harus mengetahui ayat-ayat apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, sedikit oleh saya dan rekan saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya apabila kita kelak menjadi seorang pemimpin. Semoga kita menjadi pemimpin yang amanah dan sesuai dengan kriteria kepemimpinan dalam Islam, sesuai dengan tujuannya kita diciptakannya sebagai manusia, sebagai khalifah di dunia ini. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan yang tadi telah menyampaikan materinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekeliruan dalam menyampaikan pembahasan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan dan insya Allah akan senantiasa kami perbaiki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.